Sentra produksi garam gagal panen selama cuaca ekstrim. Kelangkaan garam diduga sebagai permainan oknum pengusaha. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kegagalan panen memicu kelangkaan stok dan lonjakan harga garam menjadi sajian utama hari ini. Tambak garam tidak mampu memasok pasar karena terdampak cuaca ekstrim. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Sentra produksi garam gagal panen selama cuaca ekstrim 3 bulan terakhir. Tambah kebanjiran curah hujan tinggi sehingga kristal garam kembali mencair. Kondisi ini memicu kelangkaan pasokan dan harga pasaran garam melambung. Pedagang bahan pokok pasar tradisional Bandar Lampung mengeluhkan kelangkaan stok garam. Kekosongan pasokan memicu harga melambung sampai 300%. Garam Batam melonjak jadi 15.000 per bungkus. Garam kasar konsumsi industri bahkan naik 3 kali lipat menjadi 12.000 per kilogram. Pengecer menelusur ke agen dan distributor. Mereka tidak mendapatkan pasokan dari sentra garam pesisir utara Jawa seperti Cirebon, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Madura. Sentra garam gagal panen akibat cuaca ekstrim. Musim hujan berkepanjangan dan membanjiri tambak. Kondisi ini mengakibatkan kristal garam kembali mencair. Kabupaten Cirebon. Ya mungkin kan dari sananya bahan baku naik, seharusnya panen jadi kan gagal panen kan. Mungkin penyebabnya itu. Informasinya begitu dari agen. Tapi kan setelah disurvei dari tambak-tambak di Jawa-Jawa itu kan memang iya gagal panen. Kan diprediksi katanya selama tahun 2017 ini kan cuaca ini kan hujan. Kalau cuaca hujan kan nggak bisa panen. Kebutuhan itu tiap hari kalau garam itu pasti dibeli gitu loh. Mahal pun masih laku deh sekarang gitu loh. Konsumennya gimana? Untuk konsumen kalau pertama kali emang agak kaget. Nah garam yang biasanya beli 1.000 sekarang jadi 3.000 deh. Kok bisa naik? Saya bilang ya emang lagi mahal, garam lagi kosong, nggak ada barang, tetap dibeli juga sama mereka. Kenaikan harga garam berlipat-lipat mengagetkan konsumen rumah tangga maupun perindustrian. Seberapa tinggi kenaikan tetap dibeli karena garam merupakan bumbu pokok dapur. Biasanya kan 6.000, 8.000 masih dapat. Sekarang 12.000. Itu ukuran sampai 15.000 yang besar. Yang besar ukuran berapa tuh? Ukuran setengah kilo? Enggak lebih. Itu kan yang kotak-kotak gitu. Oh, yang curah yang gitu. Batu Yang gitu. batu. Tapi itu bagus juga. Iya. Emang seringnya konsumsi itu, Bu ya? Iya. Oke. Tapi nggak masalah dengan harga segitu, Bu? Yang penting barangnya ada. Petani garam pantai utara Jawa dan Madura baru sekali panen sepanjang tahun 2017. Hasil panen turun drastis akibat cuaca ekstrim. Curah hujan tinggi ternyata berkepanjangan sampai musim kemarau. Usaha garam perorangan maupun industri kecil menengah banyak gulung tikar. Oki Firmansyah, MNC Media, melaporkan. Wali Kota Bandar Lampung Herman HR menduga kelangkaan stok dan lonjakan harga garam sebagai permainan oknum pengusaha. Pelaku menciptakan kondisi seolah produksi minus sehingga terbuka peluang impor. Permainan seperti ini harus dilawan karena bisa menghancurkan perekonomian nasional. Komoditas garam menghilang dari pasaran selama sebulan terakhir. Distributor menghentikan pasokan sehingga stok pedagang menipis. Kelangkaan garam mengakibatkan lonjakan harga sampai 3 kali lipat. Konsumen pun mengeluh kesulitan mencari garam sebagai bumbu pokok dapur.
Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menduga kelangkaan stok dan lonjakan harga garam sebagai permainan oknum pengusaha. Kelangkaan garam sengaja digaungkan agar peluang impor terbuka. Permainan seperti ini dapat menghancurkan perekonomian nasional. Petani garam bisa melawan permainan oknum pengusaha dengan produksi sebanyak-banyaknya. Ini yang besar-besar gini yang diambil, Pak? Iya diambil. Itu jika digabungkan garam mahal, pengusaha mengambil dari luar. Ini kan pengkhianatan. Iya, Pak. Ini udahlah, ini kan permainan pengusaha bagaimana mereka beli garam dari luar. Padahal garam Indonesia banyak. Kalau dipanjang sana itu direbus jadi garam juga. Iya. Ini kan mau pengusaha, ini ngemain-maininnya pengusaha. Indikasi kita jadi ada oknum yang bermain, Pak. Ada oknum yang bermain. Jika garam dibilangin mahal, udah dia masukin berapa ribu ton ke Indonesia. Akhirnya produksi garam yang ada di Indonesia ini gulung tikar. Inilah yang nggak benarnya gitu. Jadi kita Orang menghancurkan ekonomi Indonesia ya cara begitu. Garam urusan dikit aja garam ini. Pantauan pasar nggak sih Pak Dinas Perdagangan Pak? Untuk Apa? pantauan dan operasi pasar nggak sih Pak dari bagi dinas? Anggapannya tuh betung sana numpuk. Garam di mana yang mahal yuk? Kita datangin gudang-gudang saya tahu. Sejumlah pasar Pak. Pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.